Halo, perkenalkan nama saya Serkalista dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 8. Hari ini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu kebijakan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, Orde Baru itu dimulai setelah Orde Lama itu ya bisa dibilang berhenti atau hancur. Karena pada saat itu Presiden Soekarno itu mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang membuat Presiden Soeharto itu naik menjadi Presiden Indonesia. Nah, kok bisa sih Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar? Karena pada saat itu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia itu sudah sangat lemah atau sudah sangat tipis karena Presiden Soekarno itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan apa sih? Nah, pada saat itu terjadi G30 SPKI. Nah, karena permasalahan itu begitu besar dan mengundang Indonesia, tapi Presiden Soekarno tidak kunjung menyelesaikan permasalahan tersebut dan dianggap terlalu lamban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga akhirnya masyarakat Indonesia itu tidak percaya lagi kepada pemerintah Indonesia yang akhirnya membuat Presiden Soekarno itu digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, karena pada saat itu terjadi ketidakstabilitasan politik, maka dari itu program dari Presiden Soeharto itu tuh ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat atau ingin mengembalikan kestabilitasan politik Indonesia. Lalu dia itu ingin membuat pembangunan nasional atau menggalakkan program pembangunan nasional lewat Tempelita, karena pada saat itu Indonesia kan bisa dibilang negara yang baru saja merdeka. Oleh karena itu Indonesia itu masih dibilang negara yang miskin dan masih memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena pada saat itu masyarakat Indonesia itu sudah dibilang banyak ya, tapi infrastruktur yang ada itu belum cukup memadai untuk semua masyarakat yang ada. Lalu program yang ketiga yang ingin digalakkan oleh Presiden Soeharto itu tuh salah satunya KB dan transmigrasi. Karena pada saat itu angka penduduk yang ada di Indonesia itu sudah sangat tinggi dan terlalu terfokus di Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Oleh karena itu pemerintah ingin meluaskan, menyebar masyarakat yang ada di Indonesia dengan adanya program transmigrasi salah satunya ya. Transmigrasi itu jadi nanti ada setiap keluarga petani itu akan diberikan 2 hektar tanah kalau misalnya mau berpindah dari Jawa gitu. Terus hari ini saya akan membahas tentang KB atau keluarga berencana. Nah, KB itu apa sih? KB adalah program yang digalakkan oleh pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia melalui pengontrolan atau pengendalian jumlah kelahiran. Nah, karena pada saat itu angka kelahiran di Indonesia itu sudah terlalu tinggi, sehingga Presiden Soeharto ini ingin menurunkan angka kelahiran yang ada, karena kalau dibiarkan terus-menerus, akibatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu akan semakin banyak. Sedangkan Indonesia pada saat itu belum siap untuk mengatasi penduduk yang terlalu banyak, karena ya dari bagian infrastruktur, ekonomi, dan ya politik Indonesia kan pada saat itu ya masih bisa dibilang belum siap. Nah, program ini dilaksanakan oleh BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk pada tahun 1970. Nah, tujuan KB ini apa sih? Tujuan KB ini tentunya untuk menurunkan angka kelahiran yang ada di Indonesia, karena pada saat itu angka kelahirannya sudah terlalu tinggi. Karena ya angka kelahirannya ini terlalu tinggi itu karena waktu itu ada slogan ya, banyak anak banyak rezeki. Maka dari itu masyarakat tuh kurang memikirkan kalau misalnya bagaimana anak itu akan dibiayai kalau misalnya nanti sudah lahir, karena ya mereka berpikir setiap anak punya rezekinya masing-masing, sehingga bahkan dulu satu keluarga itu bisa memiliki 12 anak atau lebih gitu, sehingga kualitas dari anak-anak tersebut tuh kurang baik ya, karena tentu saja uang mereka tuh tidak akan sulit untuk mencukupi dalam keluarga besar tersebut. Nah, terus tujuan lainnya tuh ingin membentuk keluarga kecil yang berkualitas ya. Tentu saja keluarga kecil, misalnya dalam satu keluarga ada 2 anak, itu tentu saja akan lebih berkualitas daripada dalam satu keluarga ada 14 anak, karena nanti kalau misalnya kuantitasnya terlalu banyak, kualitasnya itu tidak dapat terlalu difokuskan. Nah, tapi Presiden Soeharto ini ingin memfokuskan pada kualitas dalam anak-anak tersebut dibandingkan kuantitas yang ada. Karena pada saat itu masyarakat tuh terlalu fokus pada kuantitas anaknya. Nah, ya nanti ya kalau misalnya dalam satu keluarga ada 2 anak kan tentu saja satu keluarga itu atau ayah dan ibu itu dapat fokus untuk membesarkan 2 anak itu saja, bahkan biaya untuk membesarkan 2 anak saja itu lebih agar mereka tuh bisa sampai kuliah dan lain-lain, agar lebih sejahtera lah hidupnya. Lalu ingin meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya, karena kalau misalnya hamil melahirkan itu kan tidak akan sehat untuk ibunya. Terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Nah, karena kalau misalnya terlalu banyak penduduk Indonesia kan tentu saja akan sulit untuk meningkatkan ekonomi yang ada, karena ya lapangan pekerjaan kan pada saat itu masih sedikit, Indonesia baru saja merdeka, sehingga lebih baik penduduknya itu tidak terlalu banyak pada saat itu. Ya, terus apa sih pelaksanaan KB itu? Nah, karena pada saat itu Indonesia tuh kan baru saja merdeka dan pada saat itu teknologi itu belum semaju sekarang. Maka dari itu mereka tuh menggalakkan program ini tuh atau mengadvertise program ini tuh lewat poster, terus televisi, radio, majalah, dan lain-lain. Nah, terus dilakukan penyuluhan juga ya. Jadi misalnya dari pemerintah datang ke desa-desa untuk memberi informasi tentang KB dan mengajari orang tentang bagaimana KB itu bekerja sehingga dapat masuk dan dipahami oleh orang-orang yang ada di desa. Terus pemerintah Indonesia tuh mulai menyediakan atau mengenalkan alat kontrasepsi seperti IUD, pil,
atau suntik dan lain-lain, sehingga ya dapat mengontrol lah, sehingga dapat mencegah gitu adanya kehamilan. Terus adanya program posyandu juga. Program posyandu ini berguna untuk apa? Nah, karena pada saat itu Indonesia kan infrastrukturnya belum memadai kan, makanya ada program posyandu. Dengan adanya program posyandu, jadi orang yang ada di desa ini tidak perlu jauh-jauh untuk kota, untuk rumah sakit untuk mengecek kandungan atau kondisi anaknya, sehingga ya bisa langsung kalau misalnya ada imunisasi atau ingin bertanya tentang perkembangan anak, tentu saja bisa langsung ke posyandu itu aja yang ada di desa, sehingga lebih dekat dan anak itu dapat dikontrol perkembangannya, sehingga lebih berkualitas anak tersebut. Nah, dampaknya KB itu bisa kita rasakan ya sampai sekarang. Misalnya angka kelahiran yang turun, karena dibandingkan dulu angka kelahiran sekarang itu turun ya. Biasanya sekarang satu keluarga 2 anak 3 anak, dulu satu keluarga itu bisa 12 atau belasan anak. Nah, terus akhirnya kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana itu meningkat, karena masyarakat tuh sadar, oh ternyata kalau misalnya adanya KB ini bisa meningkatkan kesejahteraan kita semua, dan kita tuh akhirnya kualitas hidup dari kita semua itu akhirnya meningkat. Karena ya bisa dilihat kalau misalnya sekarang jumlah anak yang survive atau jumlah anak yang selamat yang tidak meninggal itu lebih sedikit dibandingkan dulu ya. Jadi meskipun dulu banyak anak, itu tuh juga banyak yang meninggal. Tapi sekarang kalau misalnya dalam satu keluarga ada 2 anak, itu tuh lebih terjamin lah kehidupan anak-anak tersebut. Dan ya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan organ reproduksi itu juga meningkat ya, betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan tersebut. Tapi pada zaman itu ya tentu saja ada dampak ya yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya Presiden Soeharto yang agak terlalu memaksa masyarakat Indonesia untuk melakukan program KB ini ya, karena pada saat itu ya mungkin Presiden Soeharto ini terlalu merasa kalau keadaan ini terlalu urgent ya, sehingga dia bisa dibilang terlalu memaksakan program ini. Nah, tapi di sisi lain juga ada beberapa pertentangan dari masyarakat karena tidak sesuai dengan ilmu agama atau budaya yang ada, sehingga terjadi clash atau pertentangan antara Presiden Soekarno dengan beberapa masyarakat yang ada. Tapi akhirnya ya sekarang masyarakat itu terbuka dan menerima kalau misalnya KB itu salah satu program yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Jadi sebelum masa reformasi tentu saja adalah masa berakhirnya Orde Baru. Nah, Orde Baru itu berakhir setelah Presiden Soeharto itu menjabat selama 32 tahun. Nah, berakhirnya Presiden Soeharto ini tuh karena pada saat itu ekonomi Indonesia tuh sudah sangat anjlok dan terdapat banyak sekali KKN, sehingga kondisi politik Indonesia itu sudah sangat menyimpang dari adanya Pancasila. Nah, oleh karena itu, akhirnya masyarakat Indonesia itu sudah tidak percaya lagi, dan bahkan negara-negara luar itu sudah tidak dapat percaya lagi dengan Indonesia, sehingga terjadi kerusuhan besar-besaran pada zaman itu, pada sekitar zaman 1998. Sehingga akhirnya Presiden Soeharto itu diturunkan dan diganti oleh B.J. Habibie, dan akhirnya dimulailah masa reformasi. Nah, masa reformasi itu tuh B.J. Habibie itu memfokuskan pada beberapa hal, salah satunya adalah di bidang politik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di bidang politik itu Indonesia sudah sangat tidak stabil lagi, sudah sangat melenceng daripada Pancasila, sehingga B.J. Habibie itu ingin memperbaiki hal tersebut. Nah, pertama, dia itu memperbaiki bagaimana partai politik. Nah, pada zaman dulu, sekitar Orde Baru, itu tuh hanya ada 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Nah, jadi ketiga partai politik itu dia sangat dikendalikan oleh pemerintah dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah. Nah, jadi kan dulu kan ada pembatasan kebebasan pers, jadi tidak semua orang bisa membangun partai politik itu. Nah, tapi setelah B.J. Habibie yang memimpin, akhirnya B.J. Habibie itu membuat UU baru, UU Partai Politik pada tahun 1999, yang membebaskan masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam partai politik dan membuat partai politik yang ini lebih bebas daripada pada zaman Orde Baru. Nah, sehingga pada saat pemilu pada tahun 1999, akhirnya ada sekitar 48 partai politik yang berkontribusi di dalamnya. Lalu, yang kedua, B.J. Habibie itu juga memperbaiki bagaimana cara pemilu itu bekerja. Nah, jadi dulu pada zaman Orde Baru, presiden itu dipilih oleh MPR dan DPR. Nah, tapi MPR dan DPR-nya itu tuh juga dipilih juga oleh presiden. Jadi kayak saling pilih memilih gitu. Akhirnya ya makanya bisa Presiden Soeharto itu bisa sampai 32 tahun. Nah, dan dulu pada pemilu itu kalau MPR itu diusung oleh partai politik. Nah, partai politik yang selalu menang itu tuh biasanya Golkar. Nah, sehingga ya dan Golkar itu biasanya mendukung Soeharto. Maka dari itu ya memang terjadilah proses pilih-pemilih itu tersebut. Nah, tapi setelah ada perbaikan dari Presiden B.J. Habibie, akhirnya pemilu itu diperbaiki dan menjadi lebih demokratis. Nah, pemilu kedua yang sangat demokratis pada zaman itu adalah pemilu pada tahun 1999. Itu tuh pemilu yang paling demokratis setelah beberapa tahun, karena pemilu pertama yang paling demokratis itu pada tahun 1955. Nah, akhirnya ya terjadilah pemilihan yang berjudil yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan yang diwakilkan oleh siapa-siapa. Nah, terus ada juga perbaikan dalam susunan MPR dan DPR. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau MPR dan DPR itu tuh dipilih berdasarkan golongan partai kan, berdasarkan partai. Nah, tapi partai yang selalu menang itu partai Golkar. Ya, maka dari itu MPR dan DPR yang menempati pada saat itu tuh sangat dikendalikan oleh Presiden Soeharto, sehingga sangat berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari Soeharto dan tidak bisa bekerja secara bebas. Nah, tapi setelah dibenarkan atau dikembalikan oleh B.J. Habibie, akhirnya MPR dan DPR itu dapat ya bekerja semestinya lah dan sesuai dengan Pancasila yang ada. Nah, terus kebebasan pers, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kebebasan pers itu sangat terbatas pada zaman itu, dan setelah
Presiden B.J. Habibie itu menjabat, akhirnya kebebasan pers di Indonesia tuh menjadi lebih bebas. Dulu tuh media elektronik atau radio, koran itu tidak dapat mengkritik presiden atau pemerintahan, tapi setelah B.J. Habibie, dia itu sangat membuka komunikasi antara rakyat dan pemerintah, bahkan rakyat itu boleh mengkritik pemerintah pada zaman itu. Dan ya, sangat masif lah dibukanya adanya stasiun radio dan lain-lain, karena diperbolehkan pada zaman reformasi. Nah, terus dia juga menghapuskan dui fungsi ABRI. Nah, apa sih dui fungsi ABRI? Nah, dulu pada zaman Orde Baru, ABRI itu memiliki 2 fungsi, yaitu untuk pertahanan dan keamanan. Ya, jadi dia tuh memelihara keamanan Indonesia, menjaga keamanan Indonesia, terus ya dia menjaga keutuhan Indonesia lah dari dari musuh, maaf. Nah, tapi dia itu juga memiliki fungsi lain, yaitu di bidang sosial dan politik, yaitu dia mengisi jabatan dalam politik. Dia itu bisa duduk di kursi DPR, MPR, dan bisa jadi gubernur, bupati, camat, lalu menentukan kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh sangat berbahaya ya, karena kan harusnya kan TNI itu kan membela rakyat ya, dia itu mengayomi rakyat, tapi karena dia itu memiliki kesempatan untuk menjadi dan berkecimpung dalam dunia politik, akhirnya kan dia tuh kayak menyatu dengan pemerintah itu sendiri, dan harusnya dia tuh menjadi lebih pro dalam pemerintah atau dalam pemerintahan itu, bukan pro terhadap rakyat. Jadi dia tidak fokus lagi untuk mengayomi rakyat atau menjaga rakyat itu. Nah, akhirnya ya Presiden B.J. Habibie itu memperbaiki hal tersebut agar sesuai dengan Pancasila yang ada. Nah, karena kalau hal itu terus terjadi, itu tuh dapat menyebabkan warga itu sulit untuk berkecimpung di dunia politik. Nah, terus kritik dari masyarakat ke pemerintah itu sangat dibatasi, karena ya tadi itu si TNI ini sangat ikut campur dalam dunia pemerintahan. Nah, terus akhirnya ya selain warga sulit berkuasa, warga sipil sulit berkuasa, karena kan lebih mudah kan biasanya yang dipilih itu dari ABRI itu sendiri. Nah, terus akhirnya banyak jabatan dari pemerintahan itu yang diisi oleh militer, bukan oleh orang sipil. Nah, oleh karena itu, karena kekhawatiran hal tersebut, akhirnya si B.J. Habibie ini memperbaiki hal tersebut. Dia tuh memisahkan TNI dengan Polri. Nah, Polri ini jadi fokus untuk mengayomi masyarakat, sedangkan TNI ini fokus pada keamanan dan pertahanan. Nah, terus dia itu tidak memperbolehkan TNI untuk rangkap jabatan. Jadi kalau TNI aja, kalau politik aja. Jadi nggak boleh TNI sambil politik, jadi nggak ada dui fungsi ABRI lagi. Nah, jadi dia tuh terus mengurangi kursi ABRI dalam DPR atau MPR. Nah, kalau dulu ABRI itu bisa dipilih untuk jadi dalam pemerintahan, sekarang itu tidak bisa. Jadi kalau TNI itu tidak bisa jadi berkecimpung dalam dunia pemerintahan, karena status TNI-nya tuh harus diberhentikan dulu. Nah, jadi dia tuh si B.J. Habibie mengurangi jumlah TNI yang berkecimpung dalam pemerintahan, dan itu sangat drastis berkurangnya, dan itu juga membuka kesempatan bagi warga sipil untuk berkecimpung dalam dunia politik. Nah, terus B.J. Habibie itu juga menghapus peran politik militer. Jadi dia itu menjadikan orang sipil untuk menjadi pejabat. Terus ABRI itu atau TNI tidak boleh terlibat dalam partai politik dan tidak boleh menjabat sebagai gubernur, camat, bupati, dan lain-lain. Dan dia itu tidak boleh mengatur kebijakan untuk masyarakat sipil. Nah, jadi ya dia nggak boleh dia tidak boleh menentukan lagi kebijakan yang berlaku di Indonesia. Nah, akhirnya ini tuh mengubah Indonesia, karena demokrasi itu menjadi lebih sehat, karena rakyat itu bisa berkomentar lah istilahnya. Kalau misalnya ada peraturan yang kurang serak, akhirnya masyarakat tuh dapat mengomentari hal tersebut tanpa takut, karena ABRI atau TNI itu tentu saja akan melindungi masyarakat, karena kan tentu saja TNI tidak akan se-pro itu atau dia membelani lah istilahnya, membelani pemerintah, karena kan dia kan tidak terkecimpung dalam pemerintahan itu sendiri. Lalu TNI itu kembali menjadi profesional dan tidak memihak siapa-siapa. Rakyat mempunyai suara yang lebih luas dan lebih besar karena dia tidak takut lagi untuk menyuarakan suaranya, dan kebebasan rakyat sipil itu meningkat, karena kan kalau dulu kan yang bisa berkecimpung dalam dunia politik itu kan cuma TNI kebanyakan, karena TNI itu lebih mudah, dia tuh nggak perlu pemilu, bahkan bisa menjabat di dunia politik. Tapi kalau sekarang nggak bisa, makanya kebebasan warga sipil itu meningkat, karena yang biasanya jadi dalam pemerintahan itu warga sipil, bukan TNI lagi. Sekian dari saya, terima kasih.